Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tasya, berasal dari kelompok 4. Saya jurusan Pendidikan Pendidikan. Baiklah, ada teman-teman saya dari kelompok 4, yaitu Putri Adilah, Nurul Sahira, Muhammad Dwi Ma'ruf, dan Yuya Atafiananda. Jadi di sini saya dan teman-teman saya atau kelompok 4 akan mempresentasikan tugas MKU Bahasa Indonesia tentang makalah kelompok 4 yaitu pembentukan kata. Jadi langsung saja tentang peristiwa pembentukan kata. Peristiwa pembentukan kata biasa disebut dengan morfologi. Hingga ini telah banyak dibicarakan sebagai bentuk kata dalam bahasa Indonesia beserta pengertian-pengertian yang diwakilinya. Karena bahasa sesungguhnya tidak lain dari kata tanda bunyi bebas yang selalu terikat pada suatu sistem. Jadi, bahasa adalah bunyi. Tujuan masalahnya untuk mendeskripsikan proses pembentukan kata, khususnya pada pembentukan nominal, sebagai hasil dari proses penyembuhan siklus di akhir kata dasar. Ada juga untuk mengidentifikasikan apakah terjadi perubahan makna dengan adanya penambahan siklus. Dan penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi bahan penambahan wawasan mahasiswa lainnya. Juga rumusan masalahnya, apakah itu pengertian dari pembentukan kata, bagaimana proses pembentukan kata, bagaimana konstruksi morfologi, dan bagaimana proses pembentukan kata bahasa Indonesia di bahasa Arab. Itu akan dijelaskan kepada teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adilah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan kata. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan morfologi bahasa Indonesia. Proses morfologi adalah peristiwa penggabungan morfem yang satu dengan morfem yang lain sehingga menjadi sebuah kata. Ciri dari suatu kata yang mengalami morfem adalah terjadi perubahan bentuk, perubahan arti, dan perubahan jenis kata. Terdapat 3 cara pembentukan kata secara morfologi. Yang pertama yaitu afikasi. Afikasi adalah penambahan morfem afiks sebagai bentuk dasar. Afiks juga dapat berupa prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan konfiks simufiks atau imbuhan gabungan. Contohnya seperti perfiks, yaitu afiks yang terletak di awal kata. Contohnya seperti ber menjadi berlari. Kemudian infiks, yaitu afiks yang terletak di dalam kata. Contohnya seperti in menjadi inerja. Yang ketiga, sufiks, yaitu afiks yang terletak di akhir kata. Contohnya seperti man menjadi budiman. Yang keempat, konfiks, yaitu afiks yang terdiri dari 2 unsur. Yang pertama unsur di muka dan yang kedua unsur di belakang. Contohnya seperti kean menjadi kemanusiaan. Yang kelima, simulfiks, yaitu afiks yang tidak berbentuk suku kata seperti diperkan menjadi diperlakukan. Selanjutnya, pembentukan kata secara morfologi yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar yang dilakukan dengan pengulangan secara menyeluruh. Contohnya seperti rumah-rumah, pengulangan secara setengah atau sebagian. Contohnya seperti berlari-lari, pengulangan secara berkombinasi. Contohnya seperti mengata-ngatai, dan pengulangan perubah bunyi. Contohnya seperti sayur-mayur. Selanjutnya, proses perubahan kata secara morfologi yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan 2 atau lebih kata dasar sehingga menimbulkan makna yang relatif baru. Contohnya seperti rumah sakit, rumah makan, pisang goreng, tua renta, dan matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sahira dari Prodi PG PAUD ingin menjelaskan tentang konstruksi morfologis.
Konstruksi morfologis adalah bentukan daripada kata yang mungkin merupakan morfem tunggal atau gabungan antara morfem satu dan morfem yang lain. Secara khusus, perubahan bentuk sebuah kata kerja dengan tepat mempertahankan identitas kata kerja itu. Sama saja artinya dengan mengubah bentuk kata itu, tetapi makna kata seperti yang terkandung dalam kata itu tidak berubah. Seperti contoh, menulis, ditulis, kutulis, kau tulis, kami tulis. Fleksi sendiri adalah perubahan bentuk sebuah kata tanpa mengubah identitas leksikal kata itu dengan atau tanpa mengubah kelas katanya. Bentuk kata menulis dan semua variasinya itu adalah infleksi karena identitas kata-kata tersebut sebagai kata kerja dengan pengertian yang ada pada tiap bentuk kata itu tidak berubah, kecuali bentuk terkait yang secara berurutan diganti dengan di, ku, kau, dan kami. Ia mengubah pengertiannya pelaku. Derivasi adalah suatu perubahan proses kelas kata atau kata kerja dengan atau tanpa pemindahan kelas kata. Perubahan kata kerja mendengar menjadi mendengarkan atau melihat menjadi perlihatkan adalah defasi tanpa mengubah kelas kata. Derivasi dapat dilihat dari berbagai jenis, yaitu antara lain derivasi internal adalah proses mengubah verba tanpa mengubah kelas katanya, namun identitas leksikalnya berubah. Bentuk yang baru ini dapat mengalami infleksi seperti bentuk asalnya, misalnya membuat, membuatkan. Derivasi adverbal adalah proses perubahan kelas kata kerja menjadi kelas kata lain, yaitu kata benda, kata sifat, atau kata tugas. Derivasi adverbal terbagi menjadi dua. Yang pertama, nomina deverbal. Pemindahan kelas kata kerja ke kata benda dapat dilakukan dengan mempergunakan morfem-morfem terkait. Proses ini sangat produktif dalam bahasa Indonesia. Contohnya menyanyi, penyanyi, nyanyian. Yang kedua, adjektif deverbal. Dalam beberapa kasus dan beberapa kata kerja yang sebenarnya merupakan derivasi dari kata sifat yang dapat ditransposisikan lagi ke dalam kata sifat. Dalam status kata sifat tersebut dapat diperluas dengan unsur-unsur yang bisa dikenakan pada sifat. Contohnya, ia menyenangkan kami dengan sebuah atraksi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. 4. Pembentukan kata bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ditinjau dari tipologi morfologis, pembentukan kata bahasa Indonesia dari bahasa Arab termasuk ke dalam bahasa yang bertipe campuran. Proses pembentukan kata bahasa Indonesia dari bahasa Arab ditinjau dari morfologi generatif, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, dasar morfem yang memuat morfem dasar bebas, morfem dasar terikat, afiks, reduplikasi, dan kata majmuk. Yang kedua, kaidah pembentukan kata yang memproses semua muatan dasar morfem hingga menghasilkan bentuk yang berterima dan tak berterima. 3. Saringan yang bertugas menempelkan idiosinkresi fonologis, idiosinkresi leksikal, dan idiosinkresi semantik. 4. Kamus berisi kata-kata dari saringan berupa bentuk dasar, bentuk turunan, dan bentuk-bentuk yang terkena idiosinkresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triuya Oktiananda akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan. Pembentukan kata atau morfologi adalah subsistem yang berupa proses yang mengelola leksim atau huruf menjadi kata. Proses pembentukan kata dapat dilakukan dengan penambahan imbuhan. Peletakan imbuhan dibagi menjadi 4, yaitu awalan, akhiran, sisipan, dan
juga gabungan. Selain imbuhan, pembentukan kata juga dapat dilakukan dengan cara penggabungan antara unsur terikat dengan kata dasar. Seperti kata pra dan kata sejarah digabungkan menjadi kata prasejarah. Proses penggabungan kata dibagi menjadi 3, yaitu afiksi, reduplikasi, dan komposisi. Sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.